Puji Tuhan, Shalom, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur. Saya percaya bahwa hari yang indah Tuhan berikan bagi kita semua, sehingga kita boleh bertemu saudara dengan saudara di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, sehingga kita boleh menikmati kekuatan yang baru, kita boleh menikmati kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita akan mulai ibadah kita bersama-sama. Dan sebelum kita jauh lebih dalam, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini, pemeliharaan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh merasakan Tuhan, Engkau terlalu baik dan terlalu indah dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan kami boleh merasakan cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dan saatnya Tuhan, kami rindu bersama-sama umat-Mu di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, urapi kami, pakai kami Tuhan. Biarlah hidup kami pakai lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami dan kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan, sebab hanya Dia pribadi yang mengerti hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan ada dalam Bait-Nya yang suci dan kudus. Haleluya. Hadir di Bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadiran. Dekat dengan umat-Nya, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, amin Tuhan, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati. Sekali lagi dari awal pujian ini katakan, Tuhan hadir di Bait, di Bait kudus. Oh, umat mencari wajah, amin Tuhan, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan dengan umat-Nya datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, menyembah, menikmati kehadiran. Katakan hadirat-Mu,
pujinya. Dia cari setiap hati kita yang rindu mencari Dia, yang haus akan kasih-Nya. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Seru berdoa yang baik kepada Dia yang memberikan kita kehidupan. Amin Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Hadir, memenuhi. Mari Tuhan, hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat hidup kami. Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemurahan hadirat-Mu. Biarlah Engkau penuhi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan selalu dekat dengan Engkau. Kami rindu selalu menikmati bait-Mu bersama dengan Engkau. Yesus, kekuatan kami. Dan ku nampak hanya kemurahan. Mari dengan segenap hati katakan, mari engkau buka hatimu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan melawati hidup kami. Mari Tuhan ambil alih hidup kami. Mari Tuhan Roh Kudus ambil alih pribadi kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Oh, ini kami. Sekali lagi kami rindu hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi kami. Biarkan Roh Kudus melawati kami. Buka hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu, katakan Tuhan, ini kami, ini pribadi kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat Kudus-Mu memenuhi bait-Mu. Tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemurahan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan kami yang besar. Mari sembah Dia, mari umat Tuhan, puji dan lakukan nama-Nya yang ajaib. Yesus yang besar, Yesus yang luar biasa. Engkau baik bagi kami, Engkau
Lembutkan hatimu di hadapan Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, ini pribadi kami. Kami siap Tuhan, Engkau memulihkan kami. Kami siap Tuhan, hidup kami Engkau pakai Tuhan. Yesus, ini kami Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. Kami tidak layak di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami umat-umat-Mu, sehingga Engkau menebus hidup kami, sehingga Engkau Tuhan memilih hidup kami, sehingga kami boleh ada saat ini. Mari renungkan kasih setia Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Yesus, biarkan Yesus masuk dalam kehidupan kami. Biarkan Dia melawati hidup kita, karena kita percaya bahwa hanya pribadi Yesus yang mampu memulihkan hidup. Apapun yang kau hadapi saat ini, apapun yang kau alami saat ini, keadaan bagaimanapun yang kau rasakan saat ini, percaya dengan iman, Yesus lebih besar dari segala apapun yang kau alami. Yesus lebih dahsyat dan luar biasa. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih setia-Mu Tuhan, itu kerinduan kami. Bersama-Mu Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Kebaikan Tuhan tidak bisa kita selami dalam hidup kita. Kebesaran Tuhan tidak ada bisa tertandingi di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, hanya Yesus pribadi yang patut dimuliakan. Hanya Yesus pribadi yang mampu memulihkan hidup kita. Oleh sebab itu, berjalan bersama dengan Dia, kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri, karena Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Mari Bapak Ibu sejumlah kita bangkit berdiri. Haleluya. Beri puji, amin. Beri hormat bagi Yesus yang dulu ditata, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang. Sekali lagi beri puji hanya bagi Dia. Beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Amin Tuhan. Mulia segala bangsa
akan datang sujud menyembah hanya kepada Dia. Amin. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia Namamu. Haleluya, haleluya. Sama Kau Yesus ku sekali lagi beri pujiannya bagi Dia. Beri hormat, amin. Kami beri hormat hanya Engkau Yesus yang memberikan pemerintahan atas hidup kami. Berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, amin Tuhan. Haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, Engkau layak dipuji dan disembah. Mari orang-orang siap untuk memuji Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita patut bersyukur pagi hari ini bahwa Tuhan masih memelihara hidup kita. Amin. Itu yang patut kita syukuri. Kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan menikmati kasih setia Tuhan, karya Tuhan yang begitu besar. Itu yang kita syukuri. Bukan karena kita banyak uang, bukan karena kita banyak rumah, kita boleh bersyukur. Tapi pagi hari ini kita dipilih oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita dipilih, amin, dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya, amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi kita dipilih, mari kita berdiri, amin. Dari segala, amin, kami bersyukur Tuhan Engkau memilih hidup kami jadi umat-Nya. Ya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahyang, pujian kami.
kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, Terimalah sembah kami, pujian kami. amin. Terimalah kemuliaan Dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Saudara masih memuji Tuhan? Haleluya, kita bersorak-sorai bagi Raja kita yang tidak pernah tertandingi di dalam dunia ini. Haleluya, kita tinggikan Dia, kita masih agungkan Dia, karena Dia gunung batu kita, Dia kota benteng kita. Haleluya. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang besar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, azabnya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang, haleluya. Katakan, Engkau Tuhan gunung batu kami, Engkau Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidup, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasanya bersama dengan hidup kita, haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidup, katakan, tangan-Mu Tuhan menopang hidup kami, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang besar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Katakan, Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang besar. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar dalam hidup kami. Haleluya. Sorak-sorai bagi Raja kita yang tidak pernah
berhenti memelihara hidup kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Pujian yang selalu menguatkan hidup kita. Firman-Nya selalu berkata bahwa di atas puji-pujian bertahta Tuhan. Amin. Haleluya, silakan duduk. Dan saya percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mengagungkan Dia, apapun yang kita alami, Tuhan memulihkan hidup kita. Amin. Karena ada pengharapan, kekuatan yang Tuhan berikan di dalam setiap kita mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Dan lebih terindah lagi saat ini, kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang pribadinya Yesus sendiri yang berkata dalam kehidupan kita lewat hamba-Nya akan melayani kita pagi hari ini. Kita siapkan hati kita dan kita angkat pujian kita kepada Tuhan untuk bersama-sama kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Dari awal pujian ini katakan, Kau selalu ajaib bagiku. Haleluya. Jalanmu tak terselami dalam hidup kami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan bersama Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat besar. Mari siapa kita bangkit berdiri. Katakan, masih ada jalan bersamamu Tuhan. Masih ada jalan terbuka untuk. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Dari awal pujian ini katakan, Kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutup. Katakan, Tuhan, Engkau punya 1000 macam jalan untuk hidup kami. Sekalipun manusia berusaha menutup, tapi Tuhan punya jalan yang luar biasa dalam hidup kami. Itulah iman kami Tuhan. Pikiran-Mu yang tak terselami, yang mampu menolong hidup kami, yang membuka pintu, tak ada yang masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran, masih ada. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani kita pagi hari ini. Masih ada jalan ya Tuhan.
kebesaran-Mu. Kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Tantangan boleh ada, rintangan, masalah, sakit, penyakit, tapi Engkau ada bagi kami. Dan itu cukup bagi kami. Engkau segala-galanya. Kami mampu menghadapi, kami mampu menjalaninya, karena ada Engkau bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menjadi milik-Mu, kami bersyukur menjadi pilihan-Mu. Dan kami percaya ketika Engkau berfirman, Kau nyatakan isi hatimu, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Bahkan Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah saat ini. Dan kami siap sedia untuk mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, nama yang ajaib dan berkuasa kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Puji Tuhan, salam berjumpa. Ini baru kali pertama saya berdiri di hadapan Bapak Ibu. Nama saya Vena Da Costa, masih saudara dengan Ibu Gembala Bapak Ibu. Dan saya mengembalakan sidang jemaat di Kota Parepare. Dan puji Tuhan, kalau hari ini Tuhan percayakan lewat Gembala Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan dan kepada Gembala setempat yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani pagi hari ini. Puji Tuhan, itu saja. Suami saya masih aktif di sekuler, di hukum, dia pengacara, dan saya punya 2 anak. Anak yang bungsu sudah berkeluarga, punya 2 cucu, dan itulah harta saya. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar Alkitab. Saya lihat di sini bahwa Alkitab malah masih ada yang pakai catatan. Wah, ini sesuatu yang kadang langka di gereja-gereja besar hari-hari ini. Saya tidak larang bilang kita pakai iPad, itu pun ada Alkitab di dalamnya. Tapi saya ingin beritahu betapa Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup. Amin. Pribadi Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin di tengah jemaat di kalangan kita buat kita Alkitab itu harga mati firman Allah. Tapi saya ingin beritahu ada di tingkat-tingkat yang atas di mana orang belajar tentang Alkitab di dunia teologi ya. Di dunia teologi justru Alkitab itu dianggap, ada kaum liberal yang mengatakan ini bukan Alkitab. Dan mereka punya pendapat bahwa ngapain harus diikut. Walaupun mereka belajar. Dan sementara ada kelompok yang mengatakan bahwa ini menjadi firman Allah. Alkitab itu bukan firman Allah, begitu maksud saya. Kaum liberal mengatakan Alkitab itu bukan firman Allah. Karena ditulis oleh manusia. Sementara ada kelompok lainnya, neo-ortodoks, yang katakan bahwa Alkitab ini akan menjadi firman Allah ketika dia menjadi rema. Kita dapat sesuatu baru itu menjadi firman Allah. Dan ada kelompok yang mengatakan bahwa ini Alkitab adalah firman Allah, pribadi Allah. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu mau ikut yang mana. Berapa banyak yang sudah tamatkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Bisa angkat tangannya? Yang sudah namatkan, kalau hamba Tuhan mungkin itu jadi kewajiban kita di sekolah Alkitab ya. Tapi saya ingin beritahu Bapak Ibu yang terkasih, kadang kita akui bahwa ini Alkitab firman Allah, tapi seberapa banyak kita yang sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu? Mungkin Bapak Ibu pikir, wih Ibu kok zaman segini masih diharuskan. Saya ingin beritahu, kalau engkau meyakini bahwa ini firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu, engkau akan membacanya. Amin. Kita akan membacanya dan dia akan memberikan pernyataan-pernyataan dari dirinya. Dia nggak perlu dibela. Kita nggak perlu punya forum pembela Alkitab atau forum pembela agama apapun, karena dia firman Allah punya kuasa. Nah, saya ingin beritahu hal ini kenapa Bapak Ibu yang terkasih, saya ajarkan juga di tengah jemaat kami untuk meyakini. Kalau kau katakan kau iman Kristen, percaya kepada Kristus, kau harus akui bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, satu-satunya otoritas tertinggi bagi kita dalam kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita katakan demikian, tentu kita pikir harus kita akui dong. Kalau itu Alkitab firman Allah, apa buktinya? Bapak Ibu yang terkasih, satu saat saya pernah berada di tengah kaum non-Kristen karena tetangga saya di Parepare ada yang meninggal, jadi saya ada di situ duduk di antara mereka. Lalu ada seorang ibu yang tua, dia katakan begini, Ibu pendeta,
kami punya Quran tidak diterjemahkan, sementara Alkitab itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Itu berarti bukan firman Allah. Saya nggak mau berdebat karena ngapain saya ngomong. Mereka tidak seiman dengan kita, pasti tidak bisa terima. Saya cuma senyum dan ketawa. Tapi dalam hati saya bilang apapun kamu katakan, saya punya iman bahwa ini Alkitab. Titik komanya pun adalah firman Allah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, perkataan Allah, kita percaya Alkitab adalah firman Allah yang menjadi otoritas dan satu-satunya landasan praktek kehidupan percaya kita. Kalau ada yang berdiri atau saya berdiri di sini dengan tidak memakai Alkitab, Bapak Ibu bisa tolak usir karena itu bukan iman kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin beritahu bahwa Alkitab kita ini menyatakan bahwa itu firman Allah. Ada satu yang luar biasa, Alkitab ini ditulis oleh kurang lebih, dia berisi 66 kitab, saya yakin Bapak Ibu tahu, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Ditulis oleh kurang lebih ada 40 orang yang menulis dengan berbeda suku, berbeda latar belakang, berbeda tingkat pendidikannya. Ada yang cuma nelayan, ada orang pintar seperti Musa, dia belajar di Mesir, dia jadi orang yang nomor 1 di Mesir zaman itu, dia punya kepintaran. Dan ada cuma nelayan, para murid-murid Yesus. Tapi yang luar biasa, Musa tidak pernah mengenal Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Musa menulis Kejadian dan 5 kitab Musa itu, dia menulis pada zaman kurang lebih 2500 tahun perantaraannya. Tetapi di dalam Kejadian bisa ditulis di dalam kitab Wahyu hal yang ada kaitannya samanya. Nah ini hal yang luar biasa membuktikan bahwa Alkitab kita itu bukan hanya sekedar ditulis oleh manusia, tapi diilhamkan dengan Roh Kudus sehingga siapapun yang berbicara dari kalangan suku apapun, budaya seperti apapun, tingkat pendidikan seperti apapun, ada Roh Kudus, ada Tuhan yang mendampingi mereka sehingga tidak ada yang salah. Amin Bapak Ibu. Kita yang punya keyakinan ini harus pegang ini. Ada saat-saat kita akan diuji dengan orang-orang di luar sana untuk menyatakan keabsahan kita. Dan di tempat saya ada begitu banyak orang yang mudah untuk berpindah ke agama lain cuman karena masalah Alkitab juga apa yang mereka baca. Saya ingin beritahu Bapak Ibu, orang Farisi ahli Taurat membaca kitab Musa mereka tamat. Tidak ada buku lain yang mereka pelajari, hanya kitab Taurat. Tapi mereka tidak berjumpa Yesus di dalam. Kenapa? Mereka menolak Mesias. Padahal nubuatan-nubuatan ada di dalamnya. Sementara kita nggak pernah ketemu Yesus secara kasat mata. Tapi kita percaya Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Amin. Itulah pernyataan Roh Kudus bagi kita Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kalau kita cuma membaca, kita bisa hanya 2 kemungkinan. Kita temui tulisan yang membuat kita pintar, mahir, dan akhirnya menolak Tuhan. Atau kita menerima pribadi Yesus sendiri. Yohanes katakan, dialah firman yang jadi manusia. Bapak Ibu yang terkasih. Perlu sekali buat orang percaya, buat kita untuk melihat. Nah alasan kita katakan bahwa seluruh Alkitab adalah layak dibaca dan merupakan firman Allah yang perlu kita renungkan Bapak Ibu yang terkasih. Alkitab punya kekuatan. Alkitab punya kemampuan. Dikatakan di dalam Yesaya bahwa firman itu akan pergi untuk melakukan. Yohanes 1 ayat 1 bahkan Kejadian 1 dikatakan berfirmanlah Allah, bahkan terjadi. Firman punya daya cipta. Amin. Firman bisa menyembuhkan. Firman bisa menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Poin yang pertama, Alkitab itu sempurna dan tanpa salah. Amsal 30 ayat 5 dan 6. Bapak Ibu yang terkasih, kita baca ayat-ayat ini. Sebelumnya saya ingin membaca dulu ayat yang menyatakan di dalam ayat kunci kita. Saya ajak kita bangkit berdiri. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita baca ayat ini. Sekali lagi 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, kita membaca dengan bersuara dengan hitungan dari saya, aba-aba dari saya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. 2-3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Nah, kata di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu dalam bahasa aslinya punya pengertian gini. Semua tulisan adalah ilhaman Allah. Semua tulisan di dalam Alkitab ini adalah firman Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu sebabnya ketika Alkitab ini kita katakan bahwa itu firman Allah karena memang benar, itulah adanya.
Dan Tuhan buktikan seperti tadi saya katakan, 40 orang itu dari berbeda latar belakang, pendidikan, suku, budaya, tetapi mereka dipimpin oleh roh yang sama, diilhamkan oleh roh Allah sendiri, pribadi Allah sendiri. Jadi ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, dia menyuruh Musa untuk menulis. Dari mana Musa tahu kejadian tentang Adam dan Hawa? Musa nggak pernah ada waktu itu. Tuhan menciptakan, dia tidak ada. Tapi ketika Tuhan suruh, Bapak Ibu bisa baca bagaimana pengalaman Musa bersama Tuhan, lalu Tuhan bilang tuliskan itu. Ketika Musa harus menulis perintah Tuhan, Tuhan hadir, rohnya hadir, sehingga apa yang dia tulis itu tidak salah. Apa yang dituliskan oleh Yohanes, oleh rasul-rasul yang ada, tidak salah, karena pribadinya sendiri ada di sampingnya, di dalam diri mereka untuk menyatakan apa yang harus ditulis. Sehingga Amsal katakan di dalam Amsal 30 ayat 5 dan 6, di situ dikatakan bahwa Alkitab itu sempurna tanpa salah. Bapak Ibu yang terkasih, ini kita baca ayat ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa apa yang firman Allah tulis itu tidak ada salahnya. Sehingga Bapak Ibu dan saya, kalaupun orang mengajak kita untuk berpikir berpindah agama karena ada tulisan, kan bahkan ada orang-orang yang katakan, Ibu, ada Alkitab, ada ayat-ayat yang saling bertentangan. Kalau Bapak Ibu membaca dengan baik-baik, merenungkan, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan bahwa ada bagian yang saling salah. Tapi kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan akan singkapkan itu semua. Amsal 30 ayat yang kelima dan 6 berkata demikian. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan mendamai firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jangan tambah. Artinya apa? Pengertian ayat ini, Alkitab itu, firman itu sempurna. Jadi nggak ada kurangnya. Kita nggak perlu tambah. Kadang-kadang ketika orang bertanya sesuatu karena kita nggak mengerti, kita mulai kompromikan dan kita menerjemahkan atau kita tafsirkan menurut penafsiran kita. Saya ingin beritahu, ada satu pengalaman di orang-orang Yahudi yang Tuhan pakai di dalam memuridkan murid-muridnya. Ada sistem hafruta yang dikatakan, atau sistem pendidikan di orang Yahudi. Umur 5 sampai 10 tahun mereka itu harus belajar kitab Taurat Musa. Dan umur seperti itu mereka sudah hafal. Luar biasa Bapak Ibu. Umur 10 tahun mereka sudah tamat. Kalau kita sudah tamat kitab gitu. Sudah tamat dan mereka sudah hafal. Bukan cuma baca tapi mereka hafalkan. Lalu kemudian naik ke tingkat berikutnya, mereka belajar untuk menafsir. Sehingga umur 10 sampai 14 tahun mereka sudah bisa menafsir Alkitab dengan benar, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, itu bukan nanti mereka jadi pendeta, bukan jadi majelis, bukan jadi penginjil, tetapi itu menjadi budaya orang Yahudi untuk belajar kitab Musa, kitab Taurat mereka. Nah, kita orang percaya yang amini, yang yakini bahwa firman Allah adalah Kristus yang jadi manusia, kita enggak seperti itu militannya. Mereka yang tidak bisa terima Yesus sebagai Tuhan karena melihat perilaku atau kehidupan Yesus hanya sebagai tukang kayu yang membatasi mereka untuk menerima bahwa dia Mesias. Tapi mereka militan untuk belajar dan mengetahui Alkitab. Nah, itu sekali lagi saya katakan bahwa Alkitab yang kita punya itu sempurna. Kau tidak perlu meragukannya dan tidak perlu menambahinya karena kita pikir itu tidak sesuai nalar kita. Alkitab mengajar apa di dalam Roma? Kita memperbaharui pikiran kita supaya kita tahu apa yang benar, apa yang salah. Itu sebabnya firman itu waktu kita baca, dia harus masuk sampai kepada alam bawah pikir sadar kita. Sehingga dia bisa merubah perilaku kita, merubah para pandangan kita tentang siapa Tuhan. Roh Kudus akan menghidupkan firman yang kita baca, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita tidak pernah punya bacaan firman Allah atau tidak ada firman yang tinggal di dalam hati pikiran kita, Roh Kudus menghidupkan apa? Apa yang dia mau singkapkan? Orang kita tidak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah tahu apa yang ditulis. Nah, sejak Adam itu punya pengalaman dengan Tuhan. Dia belajar, dia hidup dengan Tuhan, dia pernah lihat wujudnya Tuhan. Tetapi setelah Adam sampai ke Abraham, Daud, dan seterusnya, Musa berjumpa dengan Tuhan, tetapi tidak sekenal Adam. Nah, setelah itu sampai kepada kita nggak ada yang pernah lihat Tuhan secara kasat mata. Dia mau ilhamkan firman-Nya supaya Bapak, Ibu, dan saya bisa mengenal Dia. Bapak, Ibu, coba perhatikan. Dia mau Bapak, Ibu, dan saya kenal Dia lewat apa? Lewat firman-Nya, Alkitab. Itu sebabnya
Ketika kita belajar hanya dua, kita temui tulisan atau kita ketemu pribadinya. Sehingga Alkitab ini bukan sesuatu yang dipelajari, tetapi sesuatu yang ditemui dan dihidupi di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih. Poin yang kedua, kenapa alasan bahwa Alkitab itu perlu dipelajari dan perlu dihidupi? Alkitab itu lengkap. Wahyu 22 ayat 18-19 dia katakan lengkap. Siapa yang menambahi maka apa yang akan ditambahkan kepadanya. Siapa yang mengurangi maka apa yang akan dikurangi padanya. Kita baca Bapak Ibu yang terkasih. Wahyu 22 18-19. Bapak Ibu mungkin anggap Alkitab itu hal yang biasa. Tapi saya ingin beritahu hal yang biasa adalah sesuatu yang luar biasa. Karena dari situlah kita punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa diubahkan. Aturan punya keterbatasan. Bapak Ibu yang terkasih, aturan-aturan yang kita buat bisa terbatas. Tetapi firman bisa merubah. Saya katakan seperti ini di tengah jemaat yang saya layani. Saya bilang tempat ini, saya tunjuk gedung gereja. Saya bilang tempat ini bukan tempat orang kudus, bukan tempat orang suci. Tapi tempat orang di mana mau hidup kudus dan hidup suci. Mengapa? Karena firman yang menguduskan kita. Itu kata firman Allah. Jadi setiap hari kita mendengar firman, ada sesuatu yang terjadi. Sadar atau tidak sadar, ada yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita. Wahyu 22 ayat 18-19 berkata begini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari Alkitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Betapa luar biasanya Yohanes, Tuhan beri ilhaman untuk menyatakan penyampaian ini di akhir dari kitab ini. Bahwa Alkitab itu Alkitab yang lengkap, sehingga engkau tidak perlu tambahkan, tidak perlu kurangkan, karena dia punya cacat atau dia punya kekurangan. Dia lengkap. Dan dikasih peringatan untuk kita yang mungkin karena kita punya pendidikan bagus, kita punya pengkajian bagus, lalu ketika kita baca dan kita mulai lihat ada firman Allah yang menegur kita, mengingatkan kita, kita mulai dengan cara kita mulai mengurangkan atau menambahkannya. Hari ini kita perlu bertobat. Amin Bapak Ibu. Saya pun harus begitu ketika saya mengkompromikan sesuatu karena kebenaran. Sekali lagi, aturan bisa dikompromi. Tapi berbicara firman Allah nggak bisa dikompromi. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Poin yang ketiga, Alkitab memiliki otoritas tertinggi. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab punya otoritas tertinggi. Sehingga ketika Tuhan katakan, lebih baik kalau aku pergi karena rohku akan diberikan. Dan firman Allah yang hidup ini sudah ada di dalam kehidupan kita. Diberikan. Sehingga roh Allah meneguhkan setiap pernyataan-pernyataan yang kita baca. Mazmur 119, masih banyak ayat tetapi saya hanya baca beberapa ayat. Mazmur 119 Bapak Ibu kita baca ayat yang ke-9 ke-89. Bagaimana Alkitab itu memiliki otoritas yang tertinggi. Mazmur 119 ayat ke-89 berbunyi demikian. Ayat yang ke-89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Amin. Bukan hanya di dunia ini. Itu sebabnya satu waktu Alkitab katakan ini tidak ada. Orang kan beridar-idar dari utara ke selatan, timur ke barat untuk mencarinya. Tidak akan ada lagi. Waktu yang ada mari membaca firman, renungkan, simpan di dalam hati. Sebab di Yesaya dikatakan aku akan memberikan hati yang baru kepada mereka di mana firman itu tidak ditulis lagi di loh, tetapi ditulis di dalam hati kita. Sehingga firman itu akan mengubahkan. Kita punya roh yang baru. Kita punya pikiran yang baru. Dikatakan bahwa kita tidak lagi diajar, tetapi firman itu tersingkap karena ada di dalam kehidupan kita. Kalaupun satu waktu secara fisik ini tidak ada lagi, ketahuilah engkau hidup kekal karena firman ada di dalam kehidupanmu. Amin. Ini yang kita bangun hari-hari ini. Dunia informasi sekarang begitu terbuka. Bapak Ibu mau belajar apa? Ada mbah Google, ada mbah YouTube. Mau belajar apa saja, mau usaha seperti apa saja, semua sarana dibuka. Itu membuat kita dimanjakan oleh apa yang dunia berikan. Sementara kita mengabaikan apa yang Tuhan bisa buat kita menjadi luar biasa. Amin.
firman Allah. Jadi Alkitab punya otoritas tertinggi, dikatakan tadi. Lanjut Yohanes 1, ini tadi ayat yang saya sempat singgung. Yohanes pasal 1, Injil Yohanes 1, ayat yang pertama dan ayat yang ke-14, Bapak Ibu yang terkasih. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Amin. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah siapa? Amin. Kalau kita simpan aja biar berdebu di rumah, kita abaikan. Saya pernah melayani seorang muda, anak-anak dari sekolah penerbangan, waktu kerasukan. Saya lihat Alkitab ini ditaruh di kepalanya, ditaruh di dadanya, dari kaum seberang. Saya bilang, kenapa kamu taruh? Supaya setannya hilang. Saya bilang, bukan seperti itu. Saya bilang, kamu bakar itu juga buat saya nggak ada apa-apanya. Isinya yang ada di saya. Dia kaget. Dan akhirnya anak itu juga disembuhkan. Tapi bukan dengan taruh Alkitab di kepalanya, taruh di dadanya. Kita perintah dalam nama Yesus, iblis itu harus pergi. Karena tubuh kita bait Allah, amin. Tempat roh Allah. Jadi kalau ada roh yang lain, tengking saja. Bukan dia punya rumah di tempat kita. Yang punya rumah di kehidupan kita adalah siapa? Roh Allah. Sebab itu kita isi dengan firman Allah. Karena itu pribadinya dia. Ayat yang ke-14, Bapak Ibu yang terkasih, dia katakan begini. Sama-sama kita baca, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus yang dimaksud. Ayat pertama katakan firman itu adalah Allah. Ayat 14 katakan apa? Firman itu adalah Kristus yang jadi manusia. Alasan apa untuk kita ragukan bahwa Alkitab ini bukan firman Allah? Bapak Ibu yang terkasih, alasan apa yang membuat kita menjadi ragu dan tinggalkan iman kita kepada Tuhan? Karena Alkitab sudah diterjemahkan. Justru kami di jemaat saya, sejak saya di sana, setiap bulan September itu ada yang namanya Hari Doa Alkitab dari Lembaga Alkitab. Dan saya mengajak jemaat Tuhan untuk terlibat karena di situ kita mendoakan ada Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa suku-suku tertentu, dan kita mengumpulkan dana. Itu programnya dari Lembaga Alkitab. Nah, saya ngajak jemaat Tuhan katakan gini, kita nggak pernah bisa nginjil, tapi ketika Alkitab ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa suku bangsa, kita bersyukur karena firman yang hidup itu pergi sampai ke pelosok-pelosok dunia dimanapun. Karena Yesus katakan dia akan datang ketika Injil ini sudah diberitakan kepada seluruh bumi. Kita punya andil. Sebab sebelum dia pergi, dia katakan apa? Pergi, beritakanlah, dan jadikan mereka murid. Itu sudah bagian kita. Nah, untuk itu kita perlu yakini dulu apa yang kita akan bawa. Nggak ada yang lain, Bapak Ibu. Kita bisa bawa sembako, kita bisa bawa bantuan, tetapi yang bisa mengubah mereka membawa keselamatan hanya firman. Poin yang berikutnya saya ingin bagikan bahwa firman Tuhan di dalam Alkitab pasti digenapi. Nubuatan-nubuatan yang apa Tuhan katakan di Perjanjian Lama itu digenapi. Ketika Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, Yesus yang datang. Dia katakan, baptis Yohanes bilang saya enggak layak. Tapi Yesus katakan harus, supaya kehendak Allah digenapi. Ketika Yesus mau naik ke salib saat terakhir waktu dia di Taman Getsemani, Bapak Ibu, ketika lagi berdoa, lalu Yudas sudah datang dengan laskar, dengan rombongan yang akan menangkap Yesus. Lalu dia sudah kasih tahu bahwa nanti orang yang saya cium itu yang kamu tangkap. Dan ketika itu terjadi, Yesus katakan, kenapa kamu datang seperti ini? Tidakkah mungkin kamu pikir saya tidak bisa panggil bala tentara surga untuk langsung mengeksekusi atau menangani kalian? Tapi dia katakan tidak, saya tidak seperti itu. Tetapi supaya firman itu digenapi. Yesus sendiri menyatakan bahwa apa yang dia lakukan di dunia itu untuk menggenapi pernyataan-pernyataan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ada begitu banyak Yesus mengutip ayat-ayat di dalam firman Allah pada Perjanjian Lama untuk mengingatkan kembali bahwa ini sekarang penggenapan dari nubuatan yang ada. Tetapi saat itu orang Farisi, orang Yahudi gak bisa lihat, Bapak Ibu yang terkasih, karena mata mereka tertutup, terselubung. Tuhan tidak mengilhamkan seperti tadi di dalam 2 Timotius katakan bahwa semua yang Tuhan beritahu itu diilhamkan. Artinya begini, dia memberitahu, ketika dia memberitahu, dia memberikan pengertiannya. Bapak Ibu, ketika kita melihat alam yang ada, gunung-gunung, pemandangan yang indah,
kita pasti berpikir, siapa ya yang bentuk? Siapa ya kira-kira yang bikin ini? Mesti ada dong pencipta, atau mesti ada yang bikin. Komputer saja waktu kita lihat seperti ini, kita kagum, dia bisa buat apa saja. Tapi kita akan berpikir, siapa ya yang ciptakan, yang buat ini? Nah seperti itu kita mengerti. Tapi ketika kita mulai tahu bagaimana menggunakannya, oh ternyata dia bisa seperti ini. Itu yang dimaksud seperti ilhaman. Kita akhirnya mengerti, oh seperti ini ya fungsinya, oh seperti inilah. Nah ilhaman ini yang penting Bapak Ibu. Tuhan Roh Kudus mengilhamkan kita sehingga kita tahu, oh Yesus itu seperti ini. Oh Allah itu penuh kasih. Dia katakan sekalipun saya nggak setia, dia tetap setia. Sehingga kalaupun saya jatuh bangun, saya nggak perlu ragu. Dia ada untuk menopang saya, mengangkat kembali. Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh tapi dia akan bangkit. Itu orang benar yang benar lahir baru di dalam Kristus. Artinya bukan saya kompromi Bapak Ibu jatuh dalam dosa. Tapi jangan pernah hilang harapan bahwa Tuhan akan mengangkatmu kembali. Selalu ada harapan seperti pujian tadi, masih ada Tuhan. Dalam kondisi apa? Kadang-kadang kita menghakimi diri kita sendiri ketika kita hadapi masalah. Tapi Tuhan ingin memberitahu, ada aku yang selalu siap mengangkatmu. Ada aku yang selalu akan mengubahkanmu. Belajar dari aku. Dia katakan, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jangan belajar kepada ibu gembala. Jangan belajar kepada hamba Tuhan, engkau akan kecewa. Belajar kepada Tuhan, temui pribadi Tuhan di dalam Alkitab. Seperti apapun kondisi di tengah jemaat Tuhan, seperti apapun yang kita hadapi, engkau tidak akan ragu. Karena kita belajar pada pribadi yang tepat. Amin. Nah, firman itu Tuhan. Firman Tuhan dalam Alkitab pasti digenapi. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Bapak Ibu. Saya perlu kasih ayat-ayat supaya Bapak Ibu tidak menjadi ragu untuk apa yang saya sampaikan. Saya bukan sampaikan sesuatu dengan pengertian saya, tapi saya rindu supaya setiap orang percaya hidup dari firman. Karena itu yang dia ingin. Kita menikmati pribadinya lewat firman yang kita renungkan setiap hari. Karena hanya itu yang bisa mengubah kita. Yesaya 55 ayat yang ke-11 berkata demikian. Kita sama-sama baca, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Itu pengertian begini, firman yang keluar dari mulut Allah, dia tidak akan kembali tapi akan pergi seperti apa yang dikatakan oleh firman itu. Luar biasa bukan? Dia punya kekuatan, dia punya daya cipta di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan pernah ragukan, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Karena kita melihat, wow katanya Alkitab itu ditemui. Dia ada, ternyata itu sudah bukan aslinya, banyak hal. Saya pernah dibegituin waktu saya masih mengajar di sini di satu sekolah. Dan di tempat itu hanya saya yang percaya Yesus. Lalu mereka katakan ada temuan ini, ada temuan itu. Saya bilang ilmuwan boleh temuin apa aja, tetapi dia tidak bisa mengubah keyakinan saya terhadap firman Tuhan. Saya bilang apa saja boleh orang katakan, katanya Yesus beginilah dengan perempuan dan banyak hal. Kalau Bapak Ibu pernah ikuti ada hal-hal yang aneh-aneh. Saya cuma sederhana, saya bilang iman saya di dalam, bukan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, sehingga itu tidak akan menggoyahkan. Matius kita baca kembali untuk poin yang keempat ini, Matius 26 ayat yang ke-54 mulai sampai ayat yang ke-56. Demikian firman Allah menulisnya. Matius 26 ayat yang ke-54 mulai, saya baca Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini tadi yang saya sempat sentil saat terakhir ketika Yesus semua ditangkap. Dia katakan, sangkamu aku tidak bisa ya mengelak. Sangkamu aku gak punya lah kekuatan yang untuk bisa menolong. Tapi bagaimana bisa digenapi apa yang dikatakan oleh nabi-nabi? Itu sebabnya dia ikut, dia patuh. Dan kalau Bapak Ibu baca, dia bukan mati karena dibunuh, tapi karena dia menyerahkan dirinya. Gak ada yang bisa matiin dia. Tapi dia katakan, Bapa,
ke dalam tangan-Mu aku serahkan. Dan dia selesai. Dia harus lewati prosesi itu. Tetapi sekali yang membunuh dia bukan para tentara Romawi, bukan. Tetapi penggenapan nubuatan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab kita, Alkitab yang luar biasa. Sudah teruji. Sudah teruji Bapak Ibu yang terkasih. Dan itu membuat Bapak Ibu, membuat saya lebih enjoy dengan Alkitab. Lebih menikmati. Sekarang ini ada begitu banyak grup-grup di WA, grup baca Alkitab. Ada satu hari 10 pasal. Wow. Ada yang 4 pasal. Ada begitu banyak gerakan baca Alkitab yang sedang dibangun. Dan intinya saya percaya hanya untuk berjumpa dengan Yesus di dalamnya. Amin. Kita nggak mau kayak orang Farisi, orang ahli Taurat yang wow, tidak ada lain, mereka belajar Bapak Ibu yang terkasih. Apa yang dikatakan di dalam kitab Ulangan, taruhlah itu di dahimu, tuliskan di ambang pintumu, taruh di tanganmu. Waktu kami ke Israel, mungkin Ibu Poni juga perhatikan bahwa itu memang benar dipraktekkan. Jadi ada yang diikat di sini Bapak Ibu. Dan mereka harus perkatakan, orang-orang itu ada di ambang pintu, di rumah-rumah mereka ada selalu itu. Dan bukan hanya ditaruh, tapi mereka harus baca, mereka harus hafalkan. Ada kitab-kitab musuh yang mereka hafal. Saya sendiri kaget lihat itu. Tapi mereka tidak jumpa Yesus. Nah itu yang luar biasanya dari mereka. Kita tidak seperti itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjut. Peran Alkitab dalam kehidupan orang percaya itu sangat-sangat luar biasa. Kita sudah baca di dalam 2 Timotius tadi 3. Jadi dia memberi hikmat kepada kita. Alkitab katakan kalau ada orang yang kurang hikmat, Yakobus katakan mari datang kepada Tuhan untuk belajar. Kita kadang-kadang gak mengerti dalam pekerjaan dan kita berpikir kalau Alkitab itu jadul. Ibu pendeta, zaman sekarang kalau Alkitab dipakai standar mah itu sudah gak ada, bukan zamannya. Saya ingin beritahu Alkitab ini up to date. Sampai zaman kapanpun dia tetap up to date. Dia tetap tepat dan bisa dipakai untuk kehidupan kita. Dunia pendidikan, dunia pengetahuan, ilmuwan apapun, mereka hanya bisa menjadi bukti bahwa Alkitab benar. Tapi bukan mereka yang membenarkan Alkitab, karena Alkitab ini memang benar firman. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin kembali kita coba melihat di dalam 2 Timotius pasal 3. Saya ingin baca ayat-ayatnya sampai ayat yang ke-15. Dari ayat yang ke-15 saya mulai baca ya. 2 Timotius 3, ini suratan Paulus kepada Timotius, anak didiknya, anak rohaninya. Ayat yang ke-15 dari 2 Timotius 3 berkata demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi apa? Hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saya berhenti dulu sejenak. Timotius ini punya papa bukan orang Yahudi. Papanya dikatakan orang Yunani. Jadi kalau sekarang kita bisa anggap bahwa papanya nggak percaya Tuhan. Tapi luar biasa. Ibunya, neneknya itu mengajar kitab suci yang membuat dia bisa terima keselamatan. Dia punya hikmat Tuhan dan dia menjadi orang yang militan di dalam Tuhan. Itu kekuatan firman. Kita lanjut ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbagi kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau anak kita masih nakal-nakal, kita sudah nasihati, kadang mereka lebih jahat karena menganggap kita cerewet, kita marah. Izinkan mereka dengar firman, bawa mereka ke tempat di mana ada firman diberitakan, karena firman yang bisa mengubah, firman yang bisa mengajar kita, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi dari bacaan kita ini kita belajar bahwa peran Alkitab dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saya sampai hari ini, dia memberikan hikmat, dia menuntun kita pada keselamatan, yang menuntun pada keselamatan Alkitab. Itu sebabnya Injil ini yang menyelamatkan orang. Ketika mereka dengar tentang siapa Yesus yang mati, yang mau memberikan hidup supaya kita memperoleh hidup yang kekal, itu semua merupakan Injil yang ada di dalam Alkitab kita. Menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus Yesus. Dia bermanfaat untuk mengajar, Bapak Ibu yang terkasih. Dia menyatakan kesalahan kita. Itu kadang-kadang waktu kita dengar dan rasanya sakit, lalu kita mulai pikir, ini ibu gembala serang saya ini. Padahal Tuhan sedang operasi kita, karena dia mau kita menjadi seperti dirinya. Kadang-kadang kita berpikir, siapa lagi yang lapor ya kepada pendeta itu? Mungkin ibu gembala sampaikan kepada itu pendeta, sampai dia menyerang saya. Yang kita lihat seperti itu. Tapi sesungguhnya itulah peran firman Allah. Dia bermanfaat untuk mengajar, dia bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan.
untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan yang terakhir membangun dan memperlengkapi orang percaya melakukan pekerjaan baik. Intinya kalau orang percaya sudah bertahun-tahun dalam perlu dipertanyakan imannya seperti apa. Karena orang percaya itu identik dengan apa? Perbuatan baik. Jadi tidak ada yang lebih kalau kita berbuat baik. Kita adalah tahu wah, bagusnya perbuatannya ini deh. Itu bukan sesuatu yang lebih. Itu seharusnya menjadi habit kita. Karena Alkitab katakan apa? Kita baca firman, kita dengar firman untuk memperlengkapi kita punya temperamen, punya karakter yang semakin seperti Kristus, berubah. Jadi kalau kita tidak berubah sampai hari ini, mari kita bertobat sama-sama Bapak Ibu. Dan mulai temui pribadi Yesus di dalamnya. Kita bisa sama dengan orang Farisi. Dia baca sudah tamat dari umur 10 tahun mereka sudah tamat ini. Bahkan 14 tahun sudah bisa menafsir dengan benar. Tapi mereka tidak bisa berjumpa dengan Yesus yang bisa merubah mereka. Itu sebabnya Alkitab katakan mereka menaruh kuk kepada orang yang diajar. Tapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang dia ajarkan. Sampai Yesus katakan begini, kamu ikut aja apa yang diajarkan, tapi gak usah ikuti perbuatannya. Sementara kita zaman ini bukan seperti itu. Dia mau mengajar kita, dia mau mendidik kita, dia memberikan kita hikmat supaya kita berjalan dari hari kepada hari semakin serupa dengan dia. Karena ketika dia ciptakan manusia pertama serupa dan segambar dia, jatuh dalam dosa, gambaran tentang dia di dalam manusia itu hilang. Orang gak bisa temui Yesus. Itu sebabnya kalau kita baca suratan Rasul Paulus, dia katakan kamu suratan Kristus yang dapat dibaca, dilihat orang. Bahkan Yesus lebih tegas, dia katakan kamu terang, kamu garam. Dia nggak bilang kamu adalah garam, kamu adalah, tapi dia dengan tegas katakan kamu terang dunia, kamu garam. Artinya berfungsi. Dan ketika kita berfungsi bukan suatu prestasi, sekali lagi saya ingin katakan, bukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Karena memang seharusnya kita seperti itu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi diajar, bertobatlah, jangan begini, jangan begitu, bukan zamannya hari-hari ini. Baca firman, temui pribadi yang mengubah, mengajar, mendidik kita. Sehingga ketika kita dengar firman hari Minggu itu cuma peneguhan, oh iya benar, saya sudah menang dari itu Tuhan. Benar, saya diingatkan kembali. Bukan seperti jemaat yang mula-mula harus diajar dalam pertobatan. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun bertobat itu setiap hari. Karena Yesus ingin kita gambarannya bukan jadi seperti siapapun manusia yang kita idolakan karena wow pelayanannya luar biasa. Kita lihat dia kemana-mana dengan tanda heran dan mujizat. Lalu kita katakan dia jadi panutan kita, enggak. Panutan kita tetap Kristus yang ada di dalam firman Allah. Saya ingin baca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Supaya kita lihat bahwa orang Alkitab itu punya peran yang luar biasa dalam kehidupan kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-13 menuliskan demikian. 2-3 kita baca. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Luar biasa Bapak Ibu kan? Membangun, mengajar kita. Sehingga setiap orang percaya nggak ada yang on. Kita harus percaya itu, mengajar, membangun kita, kehidupan kita. Dia memberikan kita kemampuan, dia memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu yang terkasih, di sekolah kita bisa berhasil, ya karena itu ada hikmat Tuhan, ada kepintaran Tuhan bisa singkapkan. Ada satu pengalaman Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak sekolah minggu di satu gereja. Mereka belajar Alkitab, mereka luar biasa, sehingga waktu mereka belajar, waktu mesti ujian, Tuhan itu singkapkan seperti di depan mereka, tidak ada, secara fisik tidak ada seperti televisi, dan mereka bisa lihat, mereka bisa baca semua yang mereka sudah pelajari. Tuhan ingatkan sedemikian rupa menjadi nyata ketika dia pegang ini Alkitab, bahwa Tuhan memberikan hikmat, Tuhan mengajar, dan Roh Kudus mengingatkan. Mereka klaim ayat itu. Dan dia bersaksi bagaimana dia punya prestasi di sekolah karena Tuhan singkapkan seperti itu. Bisa kan dipakai di dalam dunia pendidikan? Bisa dipakai dalam dunia pekerjaan. Ada teknisi yang punya pengalaman. Baru saja saya dengar, dia nggak ngerti tentang satu istilah apa itu di dalam teknik. Saya lupa juga. Tapi ketika dia berdoa, mereka harus produksi, dan kalau punya perusahaan untuk produksi dan buat sesuatu itu
deadline ada masa tenggang waktu, dan sudah ada kontrak dan sebagainya. Ketika macet dan tidak bisa berjalan, Tuhan cuma beritahu sesuatu dan Tuhan singkapkan. Dia nggak perlu belajar teknis, dia cuma kasih tahu bahwa ini yang harus diganti, ini yang harus dibuat. Yang saya ingin beritahu bahwa Alkitab itu dia up to date untuk dunia usaha, untuk dunia pendidikan, untuk dunia kesehatan ada, dan dia bermanfaat. Jadi manfaat membaca dan merenungkan seluruh kitab itu menjadi bagian kita, Bapak Ibu yang terkasih, karena luar biasa. Ketika kita membaca firman Allah, kita bisa mengenal Dia. Tadi saya sudah katakan, setelah Adam, manusia pertama, tidak ada manusia lagi yang pernah melihat Allah, yang bisa mengenal Tuhan begitu dekat. Sehingga ketika Adam sudah jatuh, dia baru dengar langkah Yesus, langkah Tuhan. Bukan Yesus datang itu, bukan Yesus yang menyatakan diri, tapi Tuhan. Ketika Tuhan datang, dia menjadi takut. Karena begitu dekatnya, baru langkah dia sudah tahu. Nah, itu sebabnya dia mau Bapak Ibu dan saya membaca, merenungkan firman supaya kita bisa mengenal Allah lewat firman-Nya. Kita tadi sudah baca bahwa pada mulanya adalah firman, firman adalah Allah sendiri. Firman itu menjadi manusia, adalah Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengenal pribadi Allah, bagaimana kita bisa mengenal pribadi Yesus yang menjadi bagian kehidupan kita. Kemudian setelah Tuhan menyingkapkan, Roh Kudus meneguhkan, kita mulai dengan membacanya. Dan itulah sebabnya Dia ingin Bapak Ibu dan saya untuk bisa mengenal pribadinya. Nah, Roma pasal 1 ayat yang 20 dikatakan begini, Bapak Ibu yang terkasih. Roma 1 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kita nggak bisa lihat wujudnya, keilahiannya, kemahakuasaannya. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat mujizat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bukankah itu Bapak Ibu bisa melihat bahwa Tuhan punya kuasa? Ketika kita tidak tahu sesuatu, ketika kita mengalami duka yang begitu dalam, tapi Roh Kudus menghiburkan, bukankah itu peran kuasa dari firman itu pribadi Dia, kita alami langsung? Ketika kita lihat alam raya ciptaan Tuhan, ketika kita lihat gempa bumi yang terjadi, kita tahu bahwa di balik itu ada yang mengendalikannya. Kita nggak lihat secara langsung bahwa Tuhan sedang melakukan badai yang luar biasa. Ketika Tuhan memerintah, murid-muridnya nggak tahu. Ketika topan badai, lalu Yesus cuma katakan, diam, tenanglah. Di situ mereka baru lihat, wow, siapa orang ini? Sudah berjalan bersama-sama. Kita melihat itu dari karyanya, dari apa yang kita bisa nampak secara mata, untuk menyatakan keilahiannya, untuk menyatakan pribadinya. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa mengenal Allah lewat apa yang kita baca dan kita renungkan ini. Yang kedua, kita bisa mengetahui kehendak Allah. Dia rindu supaya setiap orang percaya mengetahui kehendak Allah. Bukan hanya pendetanya, bukan hanya majelisnya, pemimpin-pemimpin wadah, orang-orang tertentu yang setia, yang aktif dalam pelayanan. Tapi setiap orang percaya mengenal Allah secara pribadi, sehingga kita bisa sadari, apa sih pentingnya atau apa sih lebihnya saya menjadi orang Kristen, saya menjadi orang percaya. Orang yang dengan mudah untuk meninggalkan iman percaya karena dia nggak pernah temui siapa dirinya di dalam Tuhan. Dia tidak pernah mengenal Allahnya seperti apa. Dia tidak tahu apa kehendak Allah dalam hidupnya, sehingga buat dia percaya Yesus, nggak percaya Yesus sama aja. Bapak Ibu yang terkasih. Dan begitu banyak orang di sekitar kita, bahkan ada yang namanya pendeta, akhirnya meninggalkan Allah karena dia tidak punya pengenalan secara pribadi dan tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, penting sekali bagi kita orang percaya supaya kita sendiri bisa hidup di dalamnya. Ada seorang teolog yang luar biasa, dia katakan, yang Tuhan rindukan, Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang percaya menikmati Tuhan dalam hidupnya. Wow, terus saya baca itu bilang, Tuhan maksudnya apa? Dia mau setiap orang percaya itu menikmati kekuatannya di dalam kehidupan kita yang jasmani ini. Karena untuk itu dia berikan hidupnya supaya kita menjadi manusia baru di dalam Dia. Manusia lama kita sudah mati. Jadi tidak ada zombie-zombie di sini kan. Manusia lama masih bangkit. Mayat itu yang jalan.
manusia baru. Nah itu yang dia mau. Kita menikmati Tuhan kuasanya. Kita kadang-kadang menganggap kuasa Tuhan itu waktu kita butuh mujizat, waktu kita butuh pertolongan Tuhan. Tidak ada beras, Tuhan bisa kirim. Kita butuh dana, ada kesaksian-kesaksian luar biasa tadi sebelum ibadah. Saya dengar langsung dari Ibu Gembala di tempat ini. Amin, untuk kehadiran Tuhan. Tapi kita lupa kehendak Tuhan untuk engkau dan saya hidup kudus. Dan dia ada untuk itu. Dia mau kita hidup benar dan dia ada untuk itu. Itu yang kita tidak mau. Ketika kita untuk belajar di dalam kekudusan, kita pakai kekuatan kita, kemampuan kita. Akhirnya kita stres karena kita jatuh bangun di dosa yang sama. Kita nggak pakai pribadi dia yang sudah memenangkan bagi kita. Dia adakan pertukaran di salib itu. Dia bukan sekedar mati supaya secara umum semua orang selamat. Tapi ketika dia disalib, secara pribadi dia berdiri gantikan saya. Dia mati sebagai diri saya supaya saya benar, saya kudus di dalam dia. Dia mati bagi Bapak Ibu secara pribadi supaya engkau dan saya hidup kudus di dalam dia. Dan untuk itu dia ada. Itu sebabnya Alkitab katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Dan itu bukan sesuatu yang fantastis. Wah, kayaknya sulit itu Gembala. Masa kita bisa kudus? Dia sudah berikan kok dirinya. Dia berikan Roh Kudus. Dia berikan semua. Sehingga sekali lagi untuk kita hidup kudus, kita hidup benar, bukan prestasinya kita. Sampai kita orang berdecak kagum, luar biasa, bukan. Tapi itu kehidupan Kristus yang ada. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena yang dia cari mempelainya Bapak Ibu, yang setara dengan dia, yang sepadan dengan dia. Dan dia tidak dari surga dikatakan, kamu harus kudus ya. Ingat, saya datang, saya cari mempelai dan mempelainya harus kudus, tidak bercacat begini. Tidak. Dia tidak tinggal di atas. Dia tinggalkan kenyamanan, dia tinggalkan kekayaan. Dia datang sebagai manusia, tidak berdosa karena tidak dilahirkan dari gairah atau birahi manusia, dari Roh Kudus meminjam kandungan Maria. Supaya dia jadi manusia seperti kita, dia jalani kehidupan seperti kita, dia alami penderitaan seperti kita, bahkan semua dosa kita, kegagalan kita, semua dia tanggung, dia lakukan itu supaya setiap kita bisa hidup benar, hidup kudus di dalam dia. Puji Tuhan. Lanjut Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kita mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita. Efesus 1 ayat yang 1. Mohon maaf kalau saya terlalu lambat. Efesus 1 ayat 1 katakan begini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Paulus tahu kehendak Allah bahwa ada orang kudus, ada orang-orang yang percaya yang ada di dalam Kristus. Artinya dia menyatakan sesuatu kepada orang kudus, kepada orang-orang percaya apa yang Tuhan mau, kehendak Allah. Itu Yesus menyatakan. Sebabnya kalau Bapak Ibu membaca suratan Rasul Paulus, di situ Bapak Ibu akan terkagum-kagum melihat bagaimana Tuhan hadir untuk kita. Tuhan dinyatakan untuk setiap kita. Paulus itu seorang rasul yang berjumpa Tuhan secara pribadi ketika dia sedang berjalan untuk melakukan pembunuhan atau menarik orang-orang percaya. Dan di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Dia punya pengalaman pribadi ini yang menyatakan bahwa kehendak Allah perlu dinyatakan kepada orang percaya. Nah, kehendak Allah ini yang kita tahu ketika kita baca dan kita merenungkan firman Tuhan, singkapkan ilhaman ini. 1 Yohanes 2. Banyak ayat-ayat yang saya ingin baca untuk meneguhkan kita dan melihat bahwa kita mengetahui kehendak Allah itu kerinduan dia. Ada orang katakan sombong sekali, mau jadi seperti Tuhan, mau tahu kehendak Tuhan. Kau siapakah? Iya, ada orang-orang skeptis katakan begitu. Kau siapakah? Kok jadi angkuh begitu? Enggak, kita harus bangga. Karena satu-satunya Tuhan yang mau memberikan hidupnya untuk kita. Satu-satunya Tuhan yang mau tinggal di dalam kehidupan kita yang najis, yang berdosa ini. Dia ubahkan, dia pulihkan, dia benarkan sendiri. Tidak ada Allah lain di agama manapun yang Tuhannya seperti Tuhan kita. Dan dia mau kita seperti dia. Bapak Ibu yang terkasih. Dia tidak di surga lalu memerintahkan supaya Bapak Ibu jadi kudus, tidak. Tapi dia memberikan hidupnya supaya kau dan saya percaya terus kebenaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kebenaran di dalam Kristus. Kebenaran karena percaya kepada Kristus. Bukan kebenaran karena melakukan hukum Taurat. Nah, ini yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Dia pegang aturan itu. Akhirnya aturan tidak bisa menghidupkan dia. Dia yang pegang aturan itu.
Ketika aturan itu atau hukum itu mau nyatakan Kristus, mereka tidak bisa terima. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 katakan begini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Luar biasa bukan? Semuanya akan lenyap apapun itu, tetapi Bapak Ibu yang mengenal kehendak Allah akan terpelihara di dalam Tuhan. Ada satu zona nyaman, zona pemeliharaan Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh kuasa apapun, yaitu bagi mereka yang mengenal kehendak Allah, yang ada di dalam kehendak Allah. Nah, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar ini bukan untuk menjadikan kita pintar dan menjadi orang-orang yang ahli Taurat dan orang-orang yang justru menolak Tuhan lewat kehidupan kita. Kita nggak mampu bertumbuh karena kita menjadi orang yang begitu pandai, tetapi Alkitab berkata bahwa kita mengenal Tuhan. Dan orang-orang yang mengenal Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan, mereka akan hidup dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Allah katakan bahwa firman yang hidup itu akan mengubahkan kita. Firman yang hidup itu akan mengubahkan kita. Firman yang hidup itu akan memberikan kita hikmat pengertian untuk menjalani kehidupan ini. Supaya kita tahu bahwa ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, Dia mau supaya siapapun kita, tidak penting berapa lama engkau menjadi Kristen, tapi seberapa engkau mengerti bahwa kehendak Tuhan supaya saya, engkau bisa menjadi serupa dengan Dia. Dan itu bukan suatu target yang berlebihan, target yang terlalu tinggi. Dia memberikan hidupnya, percaya kepada Kristus yang sudah menjadi manusia, firman yang sudah menjadi manusia. Dia sendiri memberikan hidupnya supaya ketika engkau dan saya percaya kita ada di dalam Dia, kita menggenapi hukum Taurat karena Dia, kita bisa berjalan kudus karena Dia. Dia tidak pernah meninggalkan. Setiap hari Dia menguduskan kita sampai kepada waktunya Kristus datang, kesempurnaan itu terjadi. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak berpanjang kebenaran ini, tapi intinya adalah apa? Firman adalah pribadi Allah. Firman yang hidup adalah kekuatan Allah. Firman yang hidup adalah kekuatan yang sanggup mengubah kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, apapun masalah kita. Ketika engkau datang kepada firman yang hidup itu, Dia akan memberitahu apa yang harus kita lakukan. Dia akan memberitahu apa yang Dia kehendaki, sehingga kita tidak perlu ragu untuk berjalan. Orang bisa prediksi ke depan akan ada gelombang ketiga, akan ada begini ekonomi seperti ini. Tapi orang benar yang menantikan kehendak Tuhan, dikatakan apa? Mereka menantikan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan, mereka seumpama raja wali yang akan terus naik terbang di tengah badai sekalipun. Mereka akan terbang. Orang muda bisa jatuh kelelahan, keletihan, tapi orang yang terus ada di dalam Tuhan akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kudus, hidup semakin benar karena firman yang hidup ini. Saya mengajak para pelayan altar untuk nyanyikan sebuah pujian. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Bukti engkau mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa membalas kasih Tuhan, tapi ketika kita belajar untuk merenungkan firman, ketika kita mau mengenal Tuhan lebih dalam di dalam pribadi kita, di situ kita akan jumpai bahwa itu bukti kasih kita kepada Dia. Kita mau kasih apa sama Tuhan? Kekayaan itu Tuhan punya. 1 bintang pun tidak sanggup kita bayar kalau Dia jatuhkan. Kekayaan siapapun orang terkaya di dunia ini, siapapun orang terpintar di dunia ini, Alkitab katakan apa? Kepandaian kita, kepintaran kita seperti kain lara. Kain lara itu seperti kain pembalut wanita setelah dipakai, nggak ada apa-apanya, dibuang. Tetapi yang Dia rindukan, ada satu kehidupan umat orang percaya yang mengerti kehendak Tuhan, yang mau memakai kekuatannya, yang mau hidup di dalam Dia. Yang Dia rindukan adalah satu kehidupan yang bisa serupa dengan Dia. Dia bukan Allah yang terlalu tinggi, terlalu jauh dan menuntut kita untuk suci, tapi Dia Allah yang dekat dengan kita, yang memberikan dirinya sendiri supaya engkau dan saya semakin serupa dengan Dia. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Aku renungkan
ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, aku mengasihi Engkau dan aku memberikan hidupku untuk Engkau Tuhan. Bapa, dengar pengakuan kami. Yesus, dengan segenap hati, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi. Ya Tuhan, kami mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Aku mengasihi-Mu. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ini bukti kami Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, sama-sama katakan. Renungkan firman-Mu Haleluya. siang dan malam. Haleluya. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ini kerinduan kami, ini kasih kami kepadamu Tuhan. Biar kami hidup di dalam firman-Mu, biar firman-Mu di dalam kami, firman-Mu terbukti dalam hidup kami. Haleluya, haleluya.
Bapa, hamba-Mu sudah nyatakan isi hati-Mu, berbicara jauh di dalam roh mereka, umat-Mu. Sehingga setiap kami berkata ya kepada firman-Mu. Dan setiap kami mau diubahkan oleh firman-Mu, belajar dari firman-Mu. Firman-Mu menguasai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu lewat firman yang setiap hari kami baca dan renungkan. Yang setiap saat kami dengar. Sehingga itu mengubah iman kami, mengubah kami untuk semakin serupa dengan Engkau, mengalami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Kami sama-sama sudah belajar darinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita sudah diberkati dan kita sudah dilawati lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat hamba-Nya datang memberitakan kebenarannya buat kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat hamba-Nya yang sudah melayani kita pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan membawa persembahan, tapi sebelumnya itu kita satu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini, di mana berkat-Mu yang luar biasa kami sudah terima lewat kebenaran-Mu dalam hidup kami yang Kau sudah perkatakan lewat hamba-Mu Tuhan. Biar itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi penyambung lidah-Mu. Kau pakai lebih heran lagi. Kau bukakan rahasia firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun pelayanannya, dimanapun jemaatnya berada Tuhan, Engkau lebih lagi Tuhan mengurapi dengan urapan-Mu yang baru. Berkati Tuhan segala apa yang menjadi kebutuhan-keperluan. Berkati jemaatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saatnya Tuhan kami akan membawa persembahan. Engkau memberkati orang-orang yang memberi maupun yang tidak Tuhan. Dan kami percaya sumber berkat hanya datangnya daripada Engkau. Dan kami akan melakukannya dan kami akan memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan membawa persembahan 2 kali dan kita akan angkat pujian kita membawa persembahan kita. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Saya lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Dan aja selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Seth untuk menyampaikan warta jemaat kita minggu ke depan. Saya persilakan. Puji Tuhan, Shalom. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta ibadah sepanjang minggu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Trivina Da Costa yang sudah melayani kami dalam pelayanan firman Tuhan pada siang hari ini. Karena Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam keluarga Ibu Pendeta.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepanjang minggu. Besok hari Senin latihan musik untuk persiapan Natal di gereja jam 7 malam. Kemudian hari Selasa ibadah kaum wanita di gereja jam 4 sore. Pembukaan Ibu Rita dan pelan firman Tuhan Ibu Shelby. Kemudian hari Rabu kembali latihan bagi para pelayan Tuhan untuk persiapan Natal di gereja jam 7 malam. Kemudian hari Kamis doa malam. Jadi doa malam hari Kamis jam 7 malam bagi semua pelayan Tuhan yang mengambil bagian di ibadah youth, ibadah hari Minggu untuk datang doa di hari Kamis jam 7 malam. Pembukaan Ibu Rena dan pelayan firman Tuhan Bapak Ray. Hari Jumat latihan bagi para pelayan untuk persiapan ibadah hari Minggu jam 7 malam di gereja. Kemudian hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 ada permintaan ibadah ucapan syukur di rumah keluarga Ibu Andestri Toding jam 5:30. Jadi hari Sabtu tidak ada ibadah kaum muda. Ada ibadah ucapan syukur di rumah keluarga Ibu Andestri Toding jam 5:30 sore. Pembukaan Ibu Polina dan pelan firman Tuhan Bapak Ray. Minggu depan ibadah raya yang pertama jam 9 pagi. Plan worship leader Ibu Andestri Toding, plan singers Ibu Lina dan Ibu Rena. Demikianlah warta ibadah sepanjang minggu. Pengumuman tambahan bagi setiap kita yang belum menyelesaikan basar kita yang saya sudah umumkan beberapa minggu yang lalu, untuk segera kita selesaikan dan kita umumkan keuntungan pasar kita. Demikian warta, kami kembalikan ke pujian. Tuhan, terima kasih, dan selanjutnya kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama siang hari ini. Mari Bapak Ibu sejemput kita bangkit berdiri. Kita akan tutup bersama-sama dan kita angkat pujian kita. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagimu, Allah pujian hanya bagimu. Allah pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagimu. Haleluya, segala pujian hanya bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia. Berikan supaya kepala untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagimu. Kaulah yang awal yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagimu. Kaulah yang awal yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagimu. Allah pujian bagimu. Amin, amin, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah pujian bagi kami. Engkaulah kebanggaan kami Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup dan melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Kami telah dengar firman-Mu Tuhan. Hidupkan firman-Mu, Roh Kudus materaikan dalam setiap kehidupan.
setiap umat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kami orang percaya-Mu, yang percaya akan setiap perkataan-Mu. Terjadi sesuatu yang baik, yang luar biasa, yang tidak bisa bagi manusia, yang tidak bisa bagi dunia ini, tapi Engkau dapat lakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini yang mengasihi Tuhan, yang telah mendengar firman dan mau melakukan dan taruh dalam hidupmu, percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang jalan terbuntu Tuhan telah buka. Engkau Allah yang mengasihi engkau, engkau Bapa yang baik, dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Terjadi sesuatu dalam hidupmu, percaya, lihat akan terjadi sesuatu. Untuk itu saudara dikasih dalam Tuhan, engkau sudah dengar firman, lakukan firman di dalam kehidupan. Lakukan itu di dalam setiap rumah tangga, dalam pekerjaan dan studi, dalam segala usaha apapun. Engkau lakukan firman, engkau akan diberkati, engkau akan dilindungi, engkau akan menjadi pemenang, engkau akan Tuhan lakukan apa yang tidak bisa bagi engkau, tapi bagi Tuhan bisa lakukan. Untuk itu saudara, percaya firman Tuhan yang kita telah dengarkan. Dia bukan firman yang biasa, bukan perkataan yang biasa, tapi percaya firman itu yang menjadikan segala sesuatu di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu pegang dan menjadi terang dan garam dalam perjalanan hidupmu, dan engkau lihat sesuatu akan terjadi. Untuk itu saudara, tengadahkan tanganmu dan terima berkat kasih sayang dari Allah Bapa yang akan menyertai kita, yang melindungi kita, yang memberkati kita, yang menjadikan kita kepala, yang akan menaikkan kita naik dan naik tidak turun. Dan engkau akan menjadi berhasil dan menjadi orang-orang yang menang dan orang-orang yang perkasa di tengah dunia ini. Walaupun engkau minus di dalam segala sesuatu dalam dirimu, tapi percaya Tuhan akan melakukan yang besar dalam diri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, lindungi umat-Mu, berkati dalam setiap keberadaan mereka dalam sepanjang minggu ke depan. Tuhan bersama dengan kita semua. Terima berkat kasih sayang, perlindungan dari Allah Bapa. Wajah Tuhan akan menyinari engkau, dan Allah Bapa yang selalu ada dalam hidup kita, selalu bekerja dalam kehidupan kita. Dia akan menaungi kita dengan kasih. Dalam nama Yesus, Allah mengurapi dan mengasihi kita, menyertai kita dengan sinar kemuliaannya. Anugerahnya Yesus Kristus menjadi milik kita, yang terus membawa kita kepada kebenarannya, yang membawa kita kepada kebebasan dan kemenangan. Sukacita dari persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus, orang percaya katakan
Amin. Shalom, Tuhan berkati. Jangan lupa hari Sabtu kita akan